Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari risalah Mandhumah As-Sair ilallah wad Daril Akhirah karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan dari jalan-jalan yang bisa menyampaikan seseorang kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, yaitu bagaimana keadaan seorang muslim tatkala turun kepadanya suatu musibah, ketika dia menghadapi suatu masalah yang tidak menyenangkan. Maka di sana orang-orang yang beriman berjenjang-jenjang derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang bersabar, dan sabar tatkala menerima ujian dan cobaan Allah hukumnya adalah wajib. Nah, ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menafikan nilai-nilai kesabarannya. Dan ini jenjang yang pertama. Dan yang kedua adalah jenjang ar-ridha. Dia merasa ridha dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi pada dirinya. Maka dia merasakan bahwa sama saja, tidak ada rasa berat di dalam hatinya, tidak ada perasaan merasa tidak nyaman. Bahkan dia ridha terhadap segala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya. Ya, karena segala ketetapan Allah apapun itu pasti adalah kebaikan. Nah, oleh karena disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqdi mu'minan qada'an illa kana lahu khairan lahu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan suatu ketetapan pada diri seorang mukmin melainkan pasti kebaikan untuk dirinya. Nah, ini sebagai hal yang membuat dia ridha, bahwa sadar segala yang Allah tetapkan pasti baik. Entah itu musibah, pasti akan berujung kebaikan bagi dirinya. Entah dia melihatnya pada hari itu atau dia akan melihatnya pada masa-masa yang akan datang. Makanya hendaknya seseorang mengambil hikmah atas segala musibah, ujian dan cobaan yang menimpa dirinya. Dan ini jenjang yang kedua, yaitu jenjang ar-ridha. Dan yang terakhir yang kita bahas kemarin, yaitu jenjang yang ketiga, yaitu asyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan suatu masalah, ada musibah yang menimpa, ada takdir yang tidak mengenakkan, dia malah bersyukur kepada Allah. Karena dia sadar bahwa di balik musibah ada pahala, ada keutamaan, ada pengampunan dosa terhadap dirinya. Maka dia pun meminta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang menimpa dirinya karena kesadaran akan hal tersebut. Baik. Maka pada bait syair yang selanjutnya insyaallah taala, ini adalah pertemuan kita yang keempat, dan ini kita upayakan kita selesaikan pembahasan ini dari bait syair yang ke-11 sampai ke-18. Nah, beliau kembali menyebutkan
ya, jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Pada bait syair berikutnya, beliau akan menyebutkan dua amalan hati yang sangat penting. Dua amalan hati yang sangat penting, yaitu at-tawakkul, bertawakal kepada Allah, dan al-ihsan. Nah, ini dua hal yang beliau sampaikan pada bait syair yang ke-11 dan juga yang ke-12. Nah, kita bacakan kata beliau rahimahullahu taala, sahibu at-tawakkula fi jami'i umurihim ma'badli juhdin fi ridar rahmani, abadul ilaha ala i'tiqadi hudurihi fatabawwa'u fi manzilil ihsani. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, sahibut tawakkula, ya, mereka senantiasa bertawakal. Yakni tawakal itu sudah menjadi bagaikan sahabat bagi mereka yang senantiasa terus-menerus ada pada diri mereka, orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala ini. Ini tawakal kepada Allah. Fi jami'i umurihim, dalam semua urusan-urusan mereka, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama, baik dalam urusan yang baik, ya, seperti ketika mengerjakan ketaatan perintah-perintah Allah atau meninggalkan larangan-larangan, perbuatan-perbuatan maksiat, atau untuk mendapatkan kebaikan dunia, terhindar dari kejelekan dunia, semuanya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada Allah. Baik. Kemudian bersamaan dengan itu, ma'badli juhdin fi ridar rahmani, disertai dengan adanya usaha, iya, di dalam meraih atau mendapatkan keridhaan dari Allah Ar-Rahman. Iya. Maka seorang hamba di dalam hidupnya hendaknya selalu ada ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesungguhan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, kapan dia tidak melakukan semua ini, maka dia tidak akan bisa menjalankan hidup dengan sempurna. Terutama bertawakal kepada Allah, dan tawakal itu adalah ibadatun qalbiyah. Dia merupakan ibadah hati, bukan lisan dan bukan anggota badan. Tawakal adalah ibadah hati. Dan hakikat tawakal, kata para ulama, adalah al-i'timadu 'ala Allah. Bersandar penuh kepada Allah. Bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wathiqah billahi, dan percaya secara totalitas kepada Allah. Itu hakikat tawakal, yaitu bersandar penuh kepada Allah dan percaya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hakikat tawakal. Seseorang bertawakal kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih segala yang bisa mendatangkan manfaat, baik dalam perkara dan urusan agama maupun dunianya. Naam, dan juga dalam rangka untuk menghindar dari segala kemudaratan yang membahayakan diri, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Iya. Dan dia tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mengandalkan kemampuan dirinya. Justru dia menampakkan kelemahannya, kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini tawakal para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini orang yang bertawakal itu dia tidak akan pernah merasakan takut, gelisah atau gundah gulanah. Kenapa? Karena semua urusannya itu dia percayakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakini hal tersebut, maka dia tidak akan pernah merasakan takut, gelisah, gundah gulana. Kenapa? Urusannya dia serahkan kepada Allah, dia sandarkan kepada Allah. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala zat yang akan mencukupi segala urusannya
dan akan memberikan ya, segala yang terbaik dalam urusannya tersebut. Nah, sehingga apapun yang terjadi pada dirinya, kalau tawakalnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu berada di atas ya, kebaikan. Nah, dia akan selalu terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada nikmat kepada dirinya ataupun tidak ada nikmat, ya, dia tidak pernah merasakan hal-hal yang membuat dia sedih, membuat dia kecewa, ya, sebab urusannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal yang seperti ini hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah. Sehingga siapa yang menyerahkan hal yang seperti ini kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Iya. Makanya tidak benar kalau ada seorang berkata, ya, saya serahkan semuanya secara total kepada kamu. Ini tidak boleh ucapan seperti ini. Karena itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semua urusan ini secara totalitas kamu saja. Saya serahkan sama kamu. Saya percaya penuh sama kamu. Ini bisa mengantarkan dia kepada kesyirikan kepada Allah. Sebab yang seperti itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah. Nah, makanya dalam hal tawakal itu penuh kepada Allah. Tidak boleh orang berkata tawakkaltu 'alallah tsumma 'alaika. Pakai summa saja tidak boleh. Apalagi kalau dia katakan tawakkaltu 'alallahi wa 'alaika. Saya bertawakal kepada Allah kemudian kepadamu, itu sudah tidak boleh. Apalagi kalau dia pakai dan kepadamu. Ya. Beda ya kalau dalam hal mewakilkan segala suatu urusan. Ini tawakal dalam makna ibadah penuh kepada Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipersekutukan dalam hal ini. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, makanya hal yang sering kita ucapkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini kalimat-kalimat yang menunjukkan ketawakalan penuh kepada Allah. Iya, qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku. Ya, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ini ketawakalan. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dari doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita mau tidur. Yang bahkan kata para ulama, doa ini hendaknya dijaga oleh seorang muslim ketika dia mau tidur, dan hendaknya dia jadikan itu ucapan yang paling terakhir dia ucapkan. Kalau misalnya dia mengucapkan suatu hal dari kalimat-kalimat sebelum dia tidur, maka dia ulangi lagi doa ini. Jadi hendaknya dia jadikan ini ucapan yang terakhirnya. Karena siapa yang mengucapkan hal tersebut, kalau dia meninggal di hari itu, pada saat dia tertidur, maka dia meninggal di atas fitrah. Ini doa yang sangat bagus kalau kita hafalkan. Nah, bisa dicari dalam kitab doa-doa dalam Hisnul Muslim. Itu ada doa sebelum tidur yang dijamin orang yang meninggal. Kalau kita tidak bisa menjamin diri kita masih bisa hidup keesokan hari, dan kita tidak bisa menjamin kalau kita tidur kemudian kita bisa bangun lagi. Nah, dan Nabi dalam hadits ini, kalau dia baca doa ini dan dia meninggal dalam tidurnya tersebut, maka dia meninggal di atas fitrah. Dan ternyata doa ini semuanya penyandaran penuh kepada Allah, tawakal kepada Allah. Lihat doanya ya. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan wajahku kepadamu. Ini menyerahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku berikan urusanku kepadamu ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dalam keadaan harap dan cemas kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat untuk berlindung kecuali hanya kepadamu. Allahumma inni amantu bi kitabik,
alladzi anzalta wa binabiyyika alladzi arsalta. Ya Allah, sesungguhnya aku beriman ya dengan kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang telah engkau utus. Ini kalimat-kalimat penyandaran penuh kepada Allah. Lihat ya, dia sandarkan wajahnya, dia sandarkan urusannya, dia sandarkan segala perkaranya, badannya, punggungnya. Itu semua kepada Allah, dalam keadaan mengharapkan pahala di sisi Allah dan takut serta cemas dengan azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat keselamatan, tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Orang yang mengucapkan doa ini ketika dia mau tidur, kalau dia meninggal di situ, maka dia meninggal di atas fitrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena nilai ketawakalan yang sangat tinggi yang ada di dalam doa ini. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan yang namanya tawakal harus diberikan catatan. Tawakal itu dari awal sampai akhir. Dari awal urusan kita, kemudian di pertengahan urusan kita, bahkan sampai akhir urusan kita, itu hendaknya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ya, keliru kalau ada orang yang berkata begini, sudah, katanya berusaha semampunya, sisanya tawakal kepada Allah. Mungkin pernah dengar kalimat begitu ya. Ini keliru, seakan-akan dia menjadikan tawakalnya di akhir saja, ya kan? Sudah kamu bekerja, kamu berusaha pokoknya semampunya, sisanya tawakal kepada Allah. Jadi seakan-akan tawakal itu cuma di akhir. Sementara yang namanya tawakal itu dari awal sampai akhir. Tidak boleh berkurang tawakalnya kepada Allah. Tidak boleh berkurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi yang namanya tawakal itu bersandar penuh kepada Allah, percaya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal yang seperti ini itu hanya untuk Allah, tidak boleh diberikan dan diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikannya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Wal iyadu billah. Nah, kemudian disyaratkan dalam tawakal, itu harus menempuh sebab. Ada usaha. Nah, makanya kata Syekh rahimahullahu taala, ma'abadli juhdin firidar rahmani, disertai dengan usaha, upaya, kesungguhan, mengerahkan segala kemampuan untuk bisa menggapai ridhonya Allah, yaitu Ar-Rahman. Jadi disyaratkan dalam tawakal harus ada usaha, atau kita sering bilang dengan ikhtiar, harus ada ikhtiar namanya. Nah, ini melakukan usaha, ya, menempuh segala sebab agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, sebenarnya berikhtiar dalam tawakal itu bukan bagian dari tawakal ya. Karena tawakal itu memang murni ibadatun qalbiyah, ibadah hati itu tawakal. Tetapi usaha itu syaratnya tawakal. Dia bukan bagian dari tawakal, tapi syarat tawakal. Ya, ibarat kalau orang mau sholat, ya, sebelum sholat syaratnya apa? Berwudu kan? Tapi wudu bukan bagian dari sholat. Karena yang bagian dari sholat itu rukunnya sholat, mulai dari takbiratul ihram, itu baru sholat sudah, merupakan arkanus sholat, rukunnya sholat, takbiratul ihram. Tetapi sebelum itu ada yang merupakan bukan bagian dari sholat, tapi disyaratkan dalam sholat, seperti berwudu. Ya kan, disyaratkan dalam sholat, dan dia bukan bagian dari sholat. Sama, berikhtiar bukan bagian dari tawakal, tapi syaratnya tawakal. Tidak sempurna tawakal kita kalau tidak berikhtiar, kalau tidak berusaha dan berupaya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Jadi ketawakalan kita tidak akan sah dan diterima kalau tidak ada usaha. Kalau tidak ada usaha. Nah, makanya kata para ulama, orang yang kalau hanya berserah diri kepada Allah tapi tidak berusaha, ini kebodohan. Ini kebodohan. Bagaimana caranya dia mau mendapatkan sesuatu tapi tidak ada usahanya? Iya, itu sama saja seperti orang yang ingin berlayar naik perahu tapi di daratan. Bisa jalan kira-kira? Kan tidak bisa. Tarjun, kata seorang penyair tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabasi. Engkau menginginkan keselamatan
tapi kamu tidak menempuh sebab-sebabnya. Nah, yang namanya perahu itu tidak mungkin berlayar di atas daratan. Yang namanya perahu berlayar di mana? Di lautan, di atas air, baru bisa jalan. Kalau di daratan, bagaimanapun kita mau menggayungnya, mendayuhnya, tidak akan bisa jalan. Nah, itu intinya harus ada sebab. Harus ada sebab. Ya, makanya pernah disebutkan ada satu riwayat, ya, ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW membawa ontanya. Ya, membawa ontanya. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ya, apakah cukup saya amankan onta saya ini dengan tawakal saja kepada Allah? Kemudian saya tidak usah ikat. Biarkan saya tawakal aja kepada Allah." Apa kata Rasulullah SAW? Ya, bukan seperti itu tawakal. Iqilha wa tawakkal. Kamu ikat dulu ontamu, baru setelahnya tawakal. Iya. Kamu ikat dulu ontamu, baru setelahnya kamu tawakal. Jangan kamu berkata tawakal baru kamu lepas, ya kabur ontanya. Nah, sama kalau kita punya kendaraan pada hari ini, kita biarkan aja, ya, di tempat-tempat yang ramai, mungkin di situ ada maling, ya. Kemudian tawakal aja saya sama Allah. Ini bukan tawakal, itu kebodohan namanya. Itu kebodohan. Iya. Makanya ada juga riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada ahlul Yaman, penduduk Yaman datang kepada Umar dari Yaman ke Madinah. Ya. Kemudian Umar tanya kepada orang-orang yang datang ini, "Kalian datang jauh-jauh ke sini, bekal kalian apa? Bekal kalian apa? Datang jauh-jauh dari Yaman ke sini." Apa kata mereka? "Ya Amirul Mukminin, tawakkal 'ala Allah." Wahai Amirul Mukminin, kami cuma berbekal tawakal kepada Allah. Jawabnya orang ini. Apa kata Umar bin Khattab? Itu bukan tawakal. Itu namanya pura-pura bertawakal. Apa? Itu namanya pura-pura bertawakal, kata beliau. Orang yang bertawakal, ya, dia menempuh sebab. Dia menempuh sebab. Nah, sembari dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama kalau pada hari ini ada orang yang meninggalkan anaknya, istrinya, ya, untuk berdakwah, kemudian tawakal kepada Allah. Ya, itu bukan tawakal, pura-pura bertawakal itu namanya. Ya. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Jadi seseorang, ya, kalau mau bertawakal kepada Allah, betul-betul dia menempuh sebab. Dia menempuh sebab. Dan itu merupakan sunnatullah. Segala sesuatu harus dijalani dengan sebab. Baru bisa selamat. Allah Subhanahu wa taala mampu menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam tanpa harus membuat perahu. Mampu enggak Allah untuk menyelamatkan Nabi Nuh tanpa harus membuat perahu? Mampu. Kenapa harus disuruh susah-susah buat perahu Nabi Nuh alaihissalam? Mengapa? Ya karena memang sunnatullah. Kalau mau selamat itu harus nempuh sebab. Sekalipun Allah maha mampu untuk sekedar menyelamatkan Nabi Nuh beserta kaumnya tanpa harus ada perahu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menyelamatkan, untuk memenangkan Nabi kita Muhammad SAW tanpa harus melalui perang demi perang. Ya kan? Ada perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Tabuk dan lain sebagainya. Iya. Mampu Allah Subhanahu wa taala memenangkan nabinya, langsung menang. Tapi kenapa harus melalui proses? Nabi harus diusir dulu dari Makkah, Nabi harus hijrah dulu, sahabat begitu juga. Kemudian menyusun kekuatan di Madinah, itu pun tidak langsung menang. Nah, ada prosesnya lagi. Ya. Kenapa begitu? Ya karena memang segala sesuatu harus menempuh sebab. Nah, lihat Maryam alaihissalam ketika dia hamil, disebutkan dalam surat Maryam. Bagaimana beliau radhiyallahu anha, ya, ketika dalam keadaan mau melahirkan, ya, Maryam alaihissalam kan bersandar di bawah pohon korma, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Maryam untuk menggoyangkan pohon korma. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Ya, wahai Maryam, goyangkan itu pohon korma itu. Nah, niscaya akan berjatuhan rutop-rutop, korma-korma muda yang masih basah yang bisa kau makan. Subhanallah. Ya, ini kalau kita pikir, ya, seorang wanita yang mau melahirkan disuruh menggoyangkan batang pohon korma. Itu batang pohon korma itu sangat kuat. Bahkan katanya lebih kuat dari pohon kelapa. Kalau cuma digoyangkan tidak mungkin bisa berjatuhan buahnya.
apalagi dengan tenaga seorang wanita, apalagi dalam keadaan melahirkan. Tapi kenapa Allah suruh goyangkan pohonnya? Untuk apa itu? Menempuh sebab. Iya. Setelahnya baru Allah bantu. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi semua itu mengajarkan apa? Ya, tawakal yang benar kepada Allah, harus menempuh sebab supaya bisa dapat apa yang kita inginkan. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan tawakal itu ya seperti burung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan berikan kalian rezeki seperti burung mendapatkan rezeki. Di mana dia terbang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, di sore hari dia pulang ke sangkarnya dalam keadaan perut yang penuh berisi makanan. Lihat burung itu. Padahal tidak ada gudang penyimpanan makanan untuk burung. Ada enggak gudang penyimpanannya? Dia simpan dulu, kemudian nanti dia makan. Enggak ada. Nah, hewan enggak punya akal. Dia dapat hari itu juga habis. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki kepada mereka. Tawakal yang sangat kuat seperti itu. Nah, sebagian para ulama, sebagian para ahli menyebutkan ya bahwa kondisi seperti ini diibaratkan seperti burung, dan yang paling tepat ya, di antara yang paling tepat ibarat seperti ini kayak burung yang kita lihat, burung walet. Menurut data burung walet itu dia terbang dari sangkarnya ya, itu sekitar jam 5.30 pagi. Terbang dia sudah. Makanya kalau kita lihat subuh-subuh itu, pagi-pagi itu kan banyak sudah itu. Terbang-terbang dia sudah. Dia pulang ke sangkarnya itu jam 5.30 sore. Dan disebutkan bahwa dia terbang menghabiskan perjalanan sekitar 400 sampai 500 km. Bayangkan, seperti jarak dari mana itu? 400 meter mungkin dari kilometer ya. Dari Berau ke Samarinda ada. Ada ya? Sekitar itu ya. Nah, subhanallah, burung walet seperti itu tiap harinya. Nah, dan ketika dia pulang, dia ambil makanannya, temboloknya sudah penuh, dan dia bisa beri makan untuk anak-anaknya lagi. Subhanallah. Nah, jadi kalau kalian bertawakal kepada Allah seperti itu, niscaya Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana burung mendapat rezeki. Dia terbang di sore hari dalam keadaan tembolok yang kosong, tidak ada makanannya, pulang di sore hari ke sangkarnya dalam keadaan tembolok, ya, tembolok itu ya isi perutnya itu, yang sudah penuh berisi makanan. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Dan ini juga menggambarkan kepada kita adanya usaha, ya kan? Jadi yang namanya tawakal itu bukan hanya pasrah saja sudah pasrah. Nabi mengibaratkan seperti burung. Burung tetap berusaha juga dia, ya kan? Tetap terbang juga dia, tetap cari makanan juga dia, supaya dia dapat apa yang dia inginkan. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Yang namanya tawakal, dia bersandar penuh kepada Allah, percaya secara totalitas kepada Allah, kemudian menempuh sebab, berikhtiar pada perkara-perkara yang dibolehkan dan dihalalkan di dalam syariat. Kemudian hal yang berikutnya, ini juga penting. Setelah dia dapat, jangan sampai dia melihat kepada sebab. Jangan sampai dia melihat kepada sebab. Tetapi apa? Lihat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi dia untuk bisa dapatkan apa yang dia inginkan. Sebab tetap menjadi sebab. Jangan dia jadikan bahwa sebab itulah yang mewujudkan apa yang dia inginkan. Sebab kalau seperti itu, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Sebab tetap sebab. Jangan dia melihat kepada sebab. Ya, itu pun yang memudahkan sebab, al-musabbib yang bisa memunculkan sebab itu dan memudahkan bagi dia untuk menjalani sebab-sebab adalah Allah. Makanya kalau berhasil, jangan sampai melihat kepada sebab. Jangan sampai melihat kepada sebab. Ada orang misalnya sakit. Bagaimana tawakal yang benar kalau ketika sakit? Dia sandarkan urusannya kepada Allah.
bersandar penuh kepada Allah, percaya kepada Allah, apa yang menimpa saya ini pasti kebaikan bagi saya, ya kan? Kemudian dia tempuh sebab, dia berobat. Tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, wala tatadawaw biharam, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Dia tempuh sebab, berobat. Ketika dia sembuh, tawakal yang benar apa? Allah yang menyembuhkan saya. Tawakal yang tidak benar, kalau dia sudah sembuh, kemudian dia bilang apa? Oh, memang obat ini sudah. Kalau bukan karena obat ini mati saya. Nah, ini syirik kepada Allah, bertawakal kepada obat. Obat cuman sebab. Betapa banyak orang yang minum obat tapi tidak kunjung sembuh. Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Bukan obat yang menyembuhkan. Obat cuman sebab. Iya. Orang yang ingin mendapatkan rezeki yang halal, bagaimana caranya bertawakal? Ya dia sandarkan penuh kepada Allah urusannya itu. Kemudian dia berusaha mencari, ya, menafkah, bekerja. Setelah itu, kalau dia sudah dapat rezekinya, maka dia kan jangan melihat kepada, oh ini memang perusahaan ini sudah, ya, yang beri saya gaji ini. Ini sudah ini. Kalau tidak ada ini, sudah mampus saya ini. Ini tawakal yang tidak benar. Nah, harus dia sandarkan kepada Allah, dan dia paham bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada saya. Ini cuma sebab, saya bekerja ini cuma sebab. Nah, ini hal yang sangat penting dalam tawakal. Jadi kalau sudah berhasil dapat, maka jangan dia melihat kepada sebab, tetapi lihat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi dia, ya, untuk bisa menjalani sebab-sebab tersebut, menjalani sebab-sebab tersebut. Orang yang ketawakalannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bahkan dalam urusan-urusan sampai genting sekalipun, dia tidak akan lupa untuk bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Pak, Nabi Ibrahim alaihissalam, musibah yang berat menimpa beliau. Beliau dibakar, mau dibakar oleh kaumnya. Bayangkan, disebutkan dalam riwayat bahwa itu kaumnya itu mau membakar Nabi Ibrahim, itu dikumpulkan kayu bakar sampai tinggi seperti gunung. Mereka mau memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam tempat itu tidak bisa, karena sudah penuh dengan kayu bakar. Akhirnya mereka lempar Nabi Ibrahim kayak pakai ketapel besar itu. Nabi Ibrahim dilempar ke situ. Saking bencinya mereka dan sangat ingin membunuh Nabi Ibrahim dengan membakar Nabi Ibrahim. Dikumpulkan kayu bakar sampai seperti itu. Iya, lihat. Kemudian pakaian beliau dilucuti oleh kaumnya. Pakaian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dalam kondisi seperti itu, datang malaikat Jibril alaihissalam. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuannya. Wahai Ibrahim, kau butuh bantuanku wahai Ibrahim? Apa Nabi Ibrahim bilang? Amma ilaika fala. Adapun kepadamu wahai Jibril, aku tidak butuh. Iya. Bukan artinya malaikat Jibril tidak mampu. Malaikat Jibril mampu untuk memindahkan kayu itu. Malaikat Jibril malaikat yang kuat. Tapi lihat di sini ketawakalannya kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Amma ilaika fala. Ini dalam kondisi terjepit. Orang biasanya kalau dalam kondisi genting, terjepit, itu bisa lupa semuanya. Ya kan? Bisa lupa itu. Ini mau dibakar, ini mau dibunuh ini. Tapi lihat bagaimana ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Amma ilaika fala wa amma ilallah fa na'am. Adapun kepada Allah, ya aku butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, dan Allah sebaik-baik wakil. Nah, dan itu juga kalimat yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang munafikun menakut-nakuti Nabi dan para sahabat. Ya, innan nasa qad jama'u lakum. Musuh-musuh sudah mengepung kalian. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Apa yang terjadi? Fazadahum imana. Justru itu semakin menambah imannya para sahabat. Wa qalu, dan mereka berkata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik wakil.
tempat bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka sekali lagi seorang itu bertawakal kepada Allah, dan ini dari ibadah yang bisa membuat dia berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala setelah menyebutkan tentang tawakal, abadul ilaha ala tiqadi hudurihi fatabawwa'u fi manzilil ihsani. Nah, ini tentang ihsan. Ya, kata beliau bahwa mereka orang-orang yang berjalan menuju ridhonya Allah dan negeri akhirat itu beribadah kepada Allah ala tiqadi hudurihi, dalam keadaan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala hadir. Allah melihatnya, Allah mengawasinya, Allah mendengarnya. Naam, Allah selalu meliputi dia. Ini ibadahnya orang-orang yang berada di atas derajat ihsan. Fatabawwa'u fi manzilil ihsani. Naam, maka mereka pun berada dalam jenjang kedudukan ihsan. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, ihsan. Ya, kita tahu bahwa maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama ada berapa? Ada 3. Islam, iman, dan ihsan. Ini yang disebut dalam hadis Jibril itu, hadis yang panjang itu, dalam kitab Arba'in Nawawiyah hadis nomor 2. Ketika Jibril datang bertanya tentang apa? Islam. Nabi jawab dengan 5 rukun Islam. Kemudian Jibril tanya tentang iman. Maka Nabi Muhammad SAW jawab dengan 6 rukun iman. Apa bedanya? Nabi SAW ketika ditanya tentang Islam, Nabi jawab 5 rukun Islam. Ini semua mewakili amalan-amalan zahir, ya kan? Amalan-amalan yang nampak. Sementara ketika ditanya tentang iman, maka Nabi menjawab dengan 6 rukun iman. Ini mewakili semua amalan hati. Semua pembahasan akidah, tauhid itu kembali kepada 6 rukun iman ini. Tidak keluar dari 6 rukun iman ini. Nah, tidak keluar dari 6 rukun iman ini. Kemudian ketika Nabi ditanya tentang ihsan, apa jawab Nabi? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Seakan-akan, ya, bukan melihat betulan. Karena Allah tidak mungkin dilihat di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala nanti dilihat di akhirat. Iya. Seakan-akan kamu melihat Allah. Nah, ini namanya, kata para ulama, maqamul musyahadah. Ini maqam yang paling tinggi. Makanya ihsan itu ada 2 tingkatan. Yang pertama maqamul musyahadah, dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dan yang kedua maqamu al-muraqabah, merasa diawasi. Nah, itulah sabda Nabi, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa seperti itu, yakinilah Allah Subhanahu wa taala sedang melihatmu, Allah sedang mendengarmu, Allah sedang meliputi kamu, Allah sedang mengawasi segala gerak-gerikmu. Ini jenjang muraqabatullah. Dan dari 2 tingkatan ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di hanya menyebut jenjang yang kedua saja, yaitu jenjang muraqabah. Karena kalau jenjang yang pertama jarang ada manusia yang bisa seperti itu. Yang jenjang kedua saja masih banyak yang lalai, muraqabah. Nah, maka beliau singgung di sini jenjang muraqabah. Nah, makanya beliau berkata abadul ilaha ala tiqadi hudurihi. Dia beribadah kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala hadir, mengawasinya, melihatnya, mendengarnya, selalu meliputi segala urusannya. Fatabawwa'u fi manzilil ihsani, maka dialah yang berada pada kedudukan ihsan. Maka dialah yang berada pada kedudukan apa? Kedudukan ihsan. Ya. Orang yang ihsan itu berada dalam kedudukan ihsan, dia bisa memposisikan dirinya sama saja, baik ketika dia sendirian atau ketika bersama dengan orang lain. Itu namanya ihsan. Sehingga kalau ada orang yang dia hanya mampu mengkondisikan dirinya, memposisikan dirinya ketika dia bersama orang lain, tidak dalam kondisi sendiri, maka ini orang yang belum mencapai derajat ihsan. Hatta pun dalam maqamul muraqabah. Kenapa? Orang yang ihsan itu sendiri atau dia bersama orang lain sama saja. Kalau ada orang, bahasanya orang itu apa? Kalau bersama orang lain dia bagaikan malaikat. Tapi kalau dia sendirian bagaikan syaitan. Ada orang seperti ini.
Bersama orang lain, oh bagaikan malaikat, luar biasa. Tapi kalau dia bersendirian di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, bagaikan syaitan dia. Nauzubillahi min dzalik. Ini belum mencapai derajat ihsan. Sama juga kata para ulama, kalau dia misalnya ketika ada orang lain, bersama orang lain, dia jangankan melakukan yang haram, yang makruh saja dia tidak mau lakukan kalau ada di depan orang. Tapi kalau dia sendirian, oh dia akan melakukan yang makruh. Yang makruh dia, tidak ada orang, tidak ada yang melihat dia. Nah, ini belum mencapai derajat ihsan. Kalau ihsan itu baik dia sendiri atau bersama orang lain sama saja. Jangankan yang haram, yang makruh juga begitu juga. Ketika ada bersama orang lain, oh nampak dia seperti orang yang betul-betul soleh menjaga diri. Tapi kalau sendirian, oh dia di rumahnya kelihatan baru. Nah, kelihatan aslinya dia bagaimana. Ya, makanya yang harus kita benahi pada diri kita. Terkadang pada sebagian kita seperti itu, mampu bertakwa kepada Allah kalau bersama orang lain, tapi ketika sendirian, apakah mampu juga seperti itu? Sama ketika dia bersama dengan kawannya, bersama dengan ustadznya, atau ketika dia sendirian seorang diri di dalam kamarnya. Ini jenjang muraqabah. Kalau orang sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa hati-hati. Kata sebagian ulama, seperti orang bekerja, ya. Kemudian dia bekerja, ada CCTV yang mengawasi. Kira-kira bagaimana? Dan CCTV-nya itu langsung terhubung ke bosnya. Bosnya selalu melihat. Walaupun bosnya di dalam ruang kerjanya, tapi dia bisa melihat anak buahnya. Kira-kira apa yang terjadi? Oh, dia akan betul-betul kan, khususnya di tempat wilayah CCTV itu, dia akan betul-betul bekerja. Kenapa? Bos lihat soalnya. Tapi kalau mungkin lari dari CCTV, bisa saja dia melakukan hal yang lain. Subhanallah, itu baru CCTV. Nah, dan baru dalam ruangan yang lingkup. Itu pun yang mengawasi baru bosnya. Sementara Allah, bagaimana CCTV-nya Allah? Tidak bisa. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi. Kalau orang mampu menghadirkan perasaan seperti ini, maka Masya Allah dia akan menjadi orang yang terbaik di dunia ini. Tapi subhanallah, terkadang sebagian orang hanya takut kepada orang-orang tertentu saja. Kepada orang dia takut, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala tidak takut dia. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka ini ihsan. Baik, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, nasahul khaliqata fi ridha bil ilmi wal irsyadi wal ihsani. Sahibul khalaiq bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani. Nah, setelah beliau menyebutkan tentang tawakal dan ihsan, dua hal dari ibadah qalbiyah, maka setelahnya beliau menyebutkan perkara yang berkaitan dengan hubungan seseorang kepada manusia. Nah, kalau kita lihat ikhwani fiddin, dari pertama sampai yang bait yang ke-12 itu banyak-banyak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dibahasakan sekarang dengan hablum minallah, hubungannya dengan Allah. Nah, kalau pada bait yang ke-13 sampai terakhir, ini kaitannya hablum minan nas, hubungan interaksi kepada sesama manusia. Nah, makanya manusia itu ya, orang baik itu bukan hanya baik hubungannya kepada Allah, tetapi orang baik hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada sesama manusia. Punya interaksi ya secara vertikal kepada Allah dan secara horizontal kepada sesama manusia. Nah, itu baru orang yang baik. Kalau ada orang yang dilihat, ya makanya salah keliru orang ketika mengatakan orang kafir itu ya baik juga. Kenapa? Suka bantu orang begini-begini. Baik dia. Kamu hanya mengukur kebaikan dari satu sudut saja, yaitu hubungan kepada sesama manusia. Terus yang vertikalnya, orang tidak bisa menjadi baik kalau dia tidak baik hubungannya kepada Allah. Nah ini. Demikian pula kalau ada orang memandang baik ketika dia hanya ibadahnya saja yang bagus, tapi hubungannya kepada orang lain hancur, rusak. Ini juga bukan orang yang baik. Orang yang baik, hubungannya kepada Allah baik, dan hubungannya kepada sesama manusia juga baik. Itu baru orang yang baik. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya keliru kalau ada orang yang memandang misalnya mereka-mereka yang tidak berada di atas jalan yang hak,
tidak berada di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafun as-salih. Oh, ini mereka baik juga, mereka kan punya ini dan itu juga. Ini dia hanya mengukur kebaikan dari satu sudut saja. Nah, dia tidak memikirkan sudut yang lain. Iya, dia tidak memikirkan sudut yang lain. Kalau cuman kebaikan, jangankan orang-orang sekarang, Abu Lahab, Abu Jahal itu orang yang baik. Baik dari sisi dia pandai memuliakan tamu. Itu orang Arab, Pak. Jangankan itu, Abu Jahal, Abu Lahab itu pandai memuliakan tamu. Tapi apakah disebutkan kebaikannya Abu Jahal dan Abu Lahab? Tidak. Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surat penuh membantah si Abu Lahab. Padahal Abu Lahab juga punya kebaikan. Ya. Padahal Abu Lahab juga punya kebaikan. Kebaikan hanya dari satu sudut saja. Orang sekali lagi tidak akan pernah menjadi baik kalau hubungannya kepada Allah tidak baik. Kalau hubungan kepada sesama manusia tidak baik. Makanya keliru kalau ada orang yang memandang ya, di luar dari mereka-mereka yang punya pemahaman menyimpang misalnya, oh juga baik juga. Ini kebaikan dari mana dulu? Dari sudut mana dulu? Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, nasahul khaliqata fi ridha. Dalam sebagian nuskhah ada tambahan fi ridha mahbubihim. Dalam sebagiannya fir ridha. Nasahul khaliqata fir ridha bil ilmi wal irsyadi wal ihsani. Mereka orang-orang yang berjalan menuju Allah dan negeri akhirat itu selalu dan senantiasa memberikan nasihat kepada manusia, kepada makhluk untuk mencapai keridhaan Allah bil ilmi, dengan ilmu, wal irsyadi, bimbingan yang baik, wal ihsani, dan kebaikan. Ini menasihati. Maka dari sifat orang-orang yang berjalan menuju Allah, dia suka menasihati orang. Artinya begini, seseorang itu dia jangan hanya egois, cuman dirinya saja yang mau baik, sementara orang lain dia tidak peduli. Iya. Sementara orang lain dia tidak peduli, biarkan saja. Lu, kalau bahasanya orang gaul ya, lu gue katanya. Nah, ya siapa kamu? Ya saya, ya urusan saya sendiri. Saya tidak mau peduli sama orang lain. Ini keliru yang seperti ini. Orang itu tidak mungkin bisa bahagia kalau dia sendiri yang baik. Bisa tidak bahagia? Dia berada di sebuah tempat, cuman dia yang baik, yang lainnya jahat semua. Tidak akan bisa bahagia. Terus bagaimana agar bisa dia berbahagia? Dia juga ingin agar orang lain juga merasakan kebaikan seperti yang dia rasakan. Maka harus ada nasihat. Kalau dia cuma diam, ya, tidak menasehati, tidak menegur kesalahan, ini yang seperti ini tidak akan bisa menggapai yang namanya kebahagiaan. Dan iman itu sempurna dengan hal tersebut. Makanya Nabi bersabda apa? Dalam hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kamu sampai dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Tidak sempurna iman kita kalau kita tidak menginginkan saudara kita itu mengenal kebaikan, seperti halnya kita juga mengenal kebaikan. Kita cinta kepada diri kita tatkala kita memahami agama ini dengan baik. Tidak sempurna iman kita kalau kita tidak menginginkan hal yang seperti itu juga ada pada saudara kita. Juga ada pada saudara kita. Makanya harus ada nasihat. Makanya nasihat itu bagian dari agama. Iya, kata Nabi apa? Ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Sampai diulangi oleh Nabi 3 kali. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama nasihat. Penekanan dari Nabi SAW, agama ini betul-betul harus dibangun di atas nasihat. Nasihat untuk siapa? Lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk kaum muslimin, untuk imam-imam kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Memberikan nasihat. Iya, memberikan nasihat. Nah, dan juga jalan keselamatan supaya kita selamat dari kerugian apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Saling menasehati dalam menetapi kebenaran, saling menasehati dalam menetapi kesabaran, saling menasehati untuk saling sayang menyayangi. Watawasau bil marhamah. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Tetapi yang namanya nasihat, lihat bil ilmi.
wal irsyadi wal ihsani. Harus dibangun di atas ilmu. Menunjukkan bahwa dakwah itu harus dengan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, katakanlah inilah jalanku. Inilah jalanku. Aku menyeru, aku berdakwah di jalan Allah. Dari nasihat. Ala basiratin. Kata Ibnu Abbas, ala basiratin ay ala ilmin. Di atas basirah maksudnya di atas ilmu. Berdakwah di atas ilmu. Kalau ada orang berdakwah tidak dibangun di atas ilmu, maka kerusakan yang dia buat lebih banyak daripada perbaikannya. Kalau ada orang berdakwah tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia buat lebih banyak daripada perbaikannya. Mungkin ada perbaikan. Oh, ini orang yang jadi sadar, ini jadi sadar. Ada perbaikan, tapi kerusakan yang dia buat jauh lebih besar. Kenapa? Ini agama Allah. Itu amanah. Kalau dalam urusan dunia saja, orang tercela kalau dia berkata-kata tanpa ilmu, ya kan? Dalam urusan dunia. Apalagi kalau dalam urusan agama. Ini amanah. Orang yang menyampaikan dakwah, orang yang menasihati, dia dibangun di atas ilmu. Nah, lalu bagaimana dengan ayat atau dengan hadis? Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Ya, hadisnya betul, hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, tapi kalau kita pahami itu hadis, ballighu anni walau ayah, itu dari situ harus betul-betul memang apa? Dipastikan ilmunya benar. Makanya kata Nabi, ballighu anni, sampaikan dariku, dari Nabi, bukan dari kantong kita. Bukan dari hasil pemikiran kita, tapi dari Nabi SAW. Ballighu anni, sampaikan dariku, kata Nabi. Walau ayah, walaupun hanya seayat. Menunjukkan bahwa dakwah itu memang tidak harus orang itu sudah hafal Quran, hafal hadis, tahu bahasa Arab baru dia mau berdakwah. Iya. Walaupun dia misalnya paham satu ayat, satu hadis, tapi dia bisa memberikan nasihat, maka berikan nasihat. Tapi kalau dalam urusan detail, maka jangan sembarangan sok tahu, jangan. Serahkan kepada yang lebih berilmu. Kalau ada orang minta nasihat, jangan juga zuhud. Oh, saya bukan orang yang bisa menasehati. Nah, minta nasihat sama ustadz. Apa susahnya kalau kita bilang, ya sama-sama kita bertawakal kepada Allah ya. Kan bisa seperti itu, iya kan? Jadi nasihat itu diberikan sesuai kemampuan. Tidak harus orang itu nanti berdiri di atas mimbar baru bisa menasehati. Tidak. Dia menasehati sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini ikhwani fillah. Tapi dengan tetap melihat kapasitas dirinya, tahu kadar dirinya. Nah, itu orang yang menasehati. Dia tahu kadar dirinya, sampai mana batasnya. Nah, jangan sampai juga terlalu opor diri, akhirnya dia pun melakukan sesuatu yang pada dasarnya nantinya dia berbicara tanpa ilmu. Itu keharaman yang paling besar. At-taqawwul 'ala Allahi bila ilm. Berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya disyaratkan yang namanya nasihat itu bil ilmi, dengan ilmu, wal irsyadi, dengan bimbingan yang baik, wal ihsani, berbuat baik. Yang namanya nasihat itu beda dengan celaan. Berbeda dengan celaan. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah punya buku bagus, judulnya Al-Farq Baina An-Nasihah wa Ta'ir. Perbedaan antara nasihat dan celaan. Harus dibedakan. Ada orang yang bersembunyi di belakang nasihat dengan dengan mencela orang. Oh, ini nasihat katanya, padahal mencela itu. Nah, harus dibedakan. Ada juga orang terlalu istilahnya baperan. Ya, ketika dinasehati dikatakan, oh ini mencela saya ini, padahal orang menasehati. Nah, makanya harus dilihat nasihat itu bagaimana. Apakah nasihat itu harus selalu lemah lembut atau dengan keras? Dua-duanya salah. Kalau selalu lemah lembut itu salah juga, kalau selalu keras itu lebih salah lagi. Yang namanya nasihat itu asalnya lemah lembut. Tetapi terkadang dibutuhkan sikap tegas pada sebagian kondisi. Tidak selalu lemah lembut. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Apakah beliau selalu lemah lembut? Asalnya memang lemah lembut. Iya. Makanya disebutkan, dipuji di dalam Al-Quran. Iya. Wahai Muhammad, lintalahum, engkau itu selalu berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andaikan kamu keras, lagi kasar hati, niscaya mereka akan lari dari sekeliling kamu.
Iya. Innar rifqa la yakunu fi syai' illa zana wa la yunza'u min syai' illa syana. Lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan membuat dia indah, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat dia rusak. Asalnya dakwah dengan lemah lembut. Tetapi pada sebagian kondisi, ibaratnya ya kata Syekhul Islam, kalau kita mau cuci tangan, kalau tangan kita itu biasa kotor, ya sekedar mungkin siram air bersih sudah. Tapi kalau ada kotoran yang itu sangat melengket, kira-kira bagaimana caranya? Apakah sekedar kita siramkan tangan begini kemudian selesai? Kan tidak kan? Butuh digosok. Masih ada dakinya lagi. Nah, baru bisa, ya kan? Nasihat seperti itu juga. Tetapi dalam kondisi yang tepat, sesuai dengan makomnya, ya, di waktu yang tepat. Lihat Nabi kita Muhammad SAW ketika melihat ada ya seseorang dari sahabat yang pakai cincin atau ya cincin dari emas. Nabi cabut, Nabi buang. Itu kira-kira lembut atau tegas itu? Tegas itu kan? Tegas. Tapi manfaatnya luar biasa kepada sahabat tadi. Ketika sahabat ini disuruh ambil, kok ambil itu cincinmu, kamu bisa jual kan? Kata apa sahabat ini? Tidak. Aku tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Nabi. Subhanallah, betul-betul tertanam kuat dalam dirinya, bukan benci kepada Nabi. Justru semakin apa? Semakin yakin dengan apa yang dia dinasehati oleh Nabi SAW. Iya. Kepada Abu Dar, kata Nabi SAW, ya Abu Dar, innaka mru'um fika jahiliyah. Wahai Abu Dar, engkau adalah seorang yang di mulutmu itu ada perkara jahiliyah. Di sini tegas Nabi, tegas. Ya kan? Hanya menunjukkan bahwasanya dakwah itu sekali lagi asalnya memang lemah lembut, tetapi dalam suatu kondisi tertentu kadang dibutuhkan sikap tegas. Sama kalau kita mendidik anak lah. Mendidik anak itu asalnya lemah lembut. Tapi salah kalau ada orang mengatakan, oh kalau mendidik anak itu tidak boleh dipukul, tidak boleh dimarah-marahin, tidak boleh. Ini tidak tahu orang mendidik anak. Ya. Kalau mendidik anak, Nabi perintahkan. Apa kata Nabi? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Pukullah mereka kalau tidak mau salat ketika berumur 10 tahun. Tapi pukulan dorbah, pukulan yang ghairu mubarrih, tidak mencederai. Pukulan pendidikan. Itu maksudnya. Bukan juga memukul ya, membabi buta, enggak. Nah, tapi pukulan seadanya ya. Menunjukkan ada yang seperti itu, ketegasan itu ada. Ya, subhanallah, saya waktu di Yaman ya, itu para mursyid itu yang mengajar anak-anak itu semuanya pakai rotan itu. Pakai rotan. Ya mungkin kalau kita ini keras sekali ini gurunya ini. Itu rata-rata pakai rotan itu. Nah, mereka lihat dan memang seperti itu. Biasa kalau salaf itu dahulu salaf itu mereka gantungkan cambuk di dinding rumahnya. Gantungkan cambuk, bukan melambangkan kekerasan, kekasaran dalam pendidikan, bukan. Terkadang ada sebagian anak butuh seperti itu. Nah, ini ikhwani fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka ini nasihat, dan ini sekali lagi menunjukkan kepedulian kepada sesama manusia. Orang kalau jatuh dalam kesalahan jangan dibiarkan, tapi ditegur kesalahannya. Jangan dibiarkan, sudahlah, enggak usah kita saling salah menyalahkan. Ada juga orang bahasanya seakan-akan bijak seperti itu ya. Tidak usah kita saling salah menyalahkan. Nah, seakan-akan bijak. Ya, tetapi apa? Menyesatkan. Kalau ada yang salah kemudian tidak disalahkan, bagaimana caranya? Nah, yang salah yang mesti disalahkan. Ya kan? Kalau salah kita diam. Ini kata sebagian ulama syaitonun akhras, setan bisu namanya. Ya. Kalau seperti itu akan rusak agama dan kaum muslimin tidak akan terjaga di atas kebaikan. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Baik, kemudian kata beliau, sahibul khalaiq bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani. Lihat, mereka bersahabat, bergaul dengan manusia itu jasad-jasad mereka saja. Ini orang-orang yang berjalan menuju Allah. Akan tetapi ruh-ruh mereka itu berada di tempat yang tinggi. Maksudnya apa? Jasad mereka, fisik mereka itu bergaul kepada sesama manusia, tetapi hatinya tetap bergantung kepada Allah. Ini luar biasa. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa manusia itu makhluk sosial, ya kan? Tidak bisa dia hidup seorang diri. Jadi jangan berkata, oh kita tidak bisa menjalankan agama ini, kita pergi ke hutan aja baru bisa. Tidak. Kita itu makhluk sosial. Dalam artian apa? Kita ini makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Selalu butuh sama orang. Makanya tetap bergaul.
Tetapi dalam pergaulan juga harus menjaga batasan. Dan juga bergaul, ada istilahnya pergaulan bebas, ya kan? Bergaul, tetapi apa? Hatinya tetap bergantung kepada Allah. Itulah pergaulan yang bagus. Lihat di sini. Sahibul khaliqata, sahibul khalaiqa bil jusumi innama arwahuhum fi manzilin fawqani. Mereka bersahabat dengan orang lain, fisik mereka, tetapi ruh mereka, hati mereka itu senantiasa terpaut dan bergantung kepada Allah. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini menunjukkan kepada kita ya bahwasanya seseorang ketika bersahabat ya, ketika menjalin persahabatan itu dibangun di atas iman. Makanya dengan hati yang tulus. Dengan hati yang tulus. Sahabat itu akan bisa memberikan pengaruh kepada kita. Makanya sahabat itu bisa membuat kita istiqomah terkadang, atau terkadang membuat kita justru jatuh dari istiqomah. Makanya ada pepatah Arab mengatakan apa? As-sahibu sahib. Teman itu, sahabat itu akan menarik kamu. Menarik kemana? Ya tergantung sahabatnya. Kalau sahabatnya baik, dia akan tarik kamu dengan di atas kebaikan. Kalau sahabatnya buruk, dia tarik kamu dalam keburukan. Tergantung. As-sahibu sahib. Makanya Nabi bersabda, ad-dinu al-mar'u ala dinihi. Seseorang itu bersama al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bersama dengan agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Maka lihatlah siapa yang menjadi teman dekatmu. Nah, lihat siapa yang menjadi teman dekatmu. Jangan sampai salah bergaul. Ya, kata para ulama, selektiflah dalam bergaul. Selektif, pilih-pilih. Jangan bergaul kepada semua orang, enggak. Ya. Kata sebagian ulama, sahabat itu ada 3. Persahabatan itu ada 3. Nah, ini kalau kita mau milih sahabat, lihat 3 ini. Yang pertama, suhbatul manfaah. Sahabat saling memberikan manfaat. Bukan persahabatan seperti ini yang kita inginkan, supaya bisa meraih ridhonya Allah. Bukan seperti itu. Kenapa? Kalau sahabat sekedar suhbatul manfaah, nanti kalau sudah hilang manfaatnya, ya sudah, akan berpisah, ya kan? Misalnya sahabat hanya bisnis saja, ya saling memanfaatkan, ya kan? Saling memanfaatkan, kamu manfaatkan saya juga manfaatkan kamu. Sahabat dalam mudharabah bisnis, ya kan? Musyarakah. Nah, itu bukan persahabatan yang diinginkan. Bukan artinya tidak boleh berbisnis ya, boleh. Tapi maksudnya ketika kita ingin memilih sahabat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, bukan sahabat yang seperti ini. Kenapa? Sahabat yang seperti ini bisa saja terputus kapan? Kalau sudah dia tidak rasakan manfaat lagi dengan saudaranya tadi, dengan temannya. Ya sudah putus persahabatan kita, tidak ada bisnis lagi. Ya kan? Ini namanya suhbatul manfaah. Ada sahabat jenis yang kedua, namanya suhbatul ladzah. Sahabat hanya dibangun di atas kenikmatan. Hanya dibangun di atas kenikmatan. Bagaimana itu? Ini sahabat, dia bersahabat kenapa? Ya karena sama-sama bisa menikmati. Ya misalnya hobinya sama, ya sama-sama suka memancing. Ya bersahabat, dia suka memancing sama-sama kan. Nah, ya karena dia suka memancing itu kayaknya cocok itu, ya kan? Bicaranya langsung nyambung, ya. Karena sesama pemancing, ya kan? Sesama petani ketemu, nyambung itu, ya, nyambung itu. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan ini juga bukan persahabatan yang diinginkan. Kenapa? Kapan sudah selesai hobinya di situ, atau dia berpindah hobi, maka akan putus persahabatan. Betul tak? Karena apa? Hanya sekedar merasakan nikmat, suhbatul ladzah. Nah, sahabat yang diinginkan ya agar kita bisa meraih ridhonya Allah dan negeri akhirat, sahabat jenis yang ketiga, suhbatul fadilah. Bersahabat dengan bersama-sama untuk bisa meraih keutamaan di sisi Allah. Sahabat karena agama. Ya, sama-sama seakidah, satu manhaj. Nah, ini persahabatan yang langgeng ini. Kenapa? Tidak akan terputus. Karena persahabatannya sama-sama ingin meraih apa? Negeri akhirat, bukan dunia. Kalau sebelumnya itu dunia semua itu melatar belakangi. Satunya bisnis, satunya sama-sama hobinya sama. Nah kalau ini sahabat sampai negeri akhirat, makanya persahabatan yang langgeng. Maka kalau mau mencari sahabat, cari sahabat yang seperti ini. Cari sahabat yang seperti ini.
Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Dan berhati-hatilah dari teman buruk. Rasulullah pernah mengibaratkan apa? Masalu al-jalisis salih was-su' kahamilil mis wa nafikhil qir. Perumpamaan teman baik dengan teman yang buruk seperti pembawa minyak wangi dan peniup api. Kalau dia pembawa minyak wangi, maka bisa jadi kamu akan diberikan minyak wanginya, ya, atau dikasih hadiah kepada kamu minyak wanginya, atau paling tidak kamu akan mendapatkan bau yang sejuk di dekatnya. Itu teman yang baik. Tapi kalau teman duduk yang buruk seperti peniup api, bisa jadi dia akan membakar bajumu. Atau paling tidak kamu akan mendapatkan bau yang tidak enak di sekitarnya. Oh, dia peniup api. Nah kan? Nah, jelas ini ikhwani fiddin. Itu yang namanya persahabatan. Baik, perhatikan. Sahibul khalaiq bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani. Lihat, ruh mereka, hati mereka tetap terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu persahabatannya jadi baik. Kenapa? Hatinya selalu kepada Allah. Kalau hatinya kepada Allah, akan terkontrol ucapannya, akan terkontrol perbuatannya. Iya. Kenapa? Hatinya selalu kepada Allah. Beda kalau orang bersahabat, hatinya tidak kepada Allah. Ucapannya akan ceplas-ceplos. Tidak dia pikir orang ini sakit hati atau tidak. Nah, pergaulannya juga begitu. Ini kalau tidak ada keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau membangun persahabatan, bangun persahabatan di atas akidah yang lurus, manhaj yang lurus, saling mengingatkan. Kalau kita jatuh dalam kesalahan, ada yang mengingatkan kita. Ada yang mengingatkan kita. Inilah persahabatan yang sebenarnya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah dalam bait syair yang ke-15, billahi da'awatul khalaiqi kulliha khaufan 'alal imani min nuqsani. Nah, dia melihat segala sesuatu itu sesuai dengan hubungannya kepada Allah. Ini masih hubungannya dengan bait syair sebelumnya dalam pertemanan tadi. Dia melihat segala sesuatu sesuai dengan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufan 'alal imani min nuqsani. Karena khawatirnya dia akan berkurang imannya dia. Akan berkurang imannya dia. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu ayyakum. Seseorang itu hendaknya menjaga imannya, ya kan? Jangan sampai berkurang imannya. Justru harus bertambah imannya setiap harinya. Dan prinsip orang yang beriman, hari esok harus lebih baik dari hari sebelumnya. Karena kita itu selalu berjalan ke depan. Tidak ada orang itu jalan di tempat atau mundur jalan ke belakang. Selalu jalan ke depan dia. Makanya harus semakin hari semakin baik. Karena ujian itu semakin besar. Ujian dan cobaan bukan semakin ringan. Orang berusia, bertambah usianya, bukan semakin ringan cobaannya, justru semakin berat cobaannya. Sama enggak cobaan kita waktu kita masih kecil dengan cobaan waktu sekarang? Kita bisa bandingkan kan? Beda cobaannya. Beda cobaannya. Makanya disitulah kita butuh iman yang meningkat juga. Kalau imannya tidak bertambah, itu rugi hakikatnya. Hakikatnya apa? Rugi. Ibaratnya begini, Pak. Ada orang berdagang, modalnya 1 juta. Modalnya berapa? 1 juta. Kemudian dari perputaran modalnya dia dapat menghasilkan 2 juta, kembali 2 juta. Dia berikan 1 juta, kemudian kembali 2 juta. Untung ini? Untung? Nah, untung. Ada orang modalnya 1 juta. Modalnya 1 juta, ya kan? Kemudian setelah dia putar modal, kembali 1 juta. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Untung, rugi atau gimana? Kembali modal, gitu. Enggak, ini rugi ini. Ini rugi. Kenapa rugi? Dia sudah buang waktunya, tenaganya, ya kan? Itu rugi, bukan kembali modal itu. Rugi itu yang namanya itu. Yang namanya untung kalau sudah berbuah. Antara modal yang dia keluarkan sesuai dengan kerjanya, usahanya, waktu yang dia berikan. Terkadang ada orang untungnya mungkin sedikit, itu masih dikatakan rugi. Kenapa? Tidak senilai dengan waktu yang dia berikan, tidak senilai dengan usaha yang dia lakukan, tetap rugi. Apalagi cuman balik modal, itu jelas rugi yang seperti itu. Sama kalau dalam hal iman. Sama kalau dalam hal iman. Kalau orang tidak bertambah, sementara dia keluarkan modal terus, itu rugi, bukan untung. Modal kita di dunia apa? Apa modal kita di dunia?
Umur itu modal kita di dunia. Nah, umur kan selalu bertambah kan, selalu kita keluarkan kan. Iya. Kalau misalnya dengan umur ini tidak bertambah iman kita, tidak juga berkurang, namanya apa? Tidak bertambah, tidak juga berkurang, berarti tetap. Namanya apa? Rugi. Namanya rugi. Makanya kata para ulama, kalau ada orang, ya, dia melakukan perkara-perkara yang tidak menambah iman, tidak juga bermaksiat, melakukan hal yang tidak guna gitu, sia-sia. Ini namanya rugi, buang-buang waktu. Makanya apa? Yang seperti itu kalau memperbanyak, ya, seseorang memperbanyak, ini tercela hukumnya. Kenapa? Hal tersebut membuat dia semakin rugi di dunia. Dia sudah keluarkan umurnya dalam keadaan dia tidak mendapatkan keuntungan, dia tidak mendapatkan tambahan iman. Ini rugi orang yang seperti ini. Ini rugi para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya orang itu jangan sampai dia jaga, jangan sampai berkurang, bahkan jangan sampai cuman tetap jalan di tempat. Jangan. Usahakan terus maju. Maju. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya kalau orang mati, Pak, orang mati, ya, apa keinginan orang yang mati itu? Kalau dia diberikan kesempatan atau permintaan supaya dikabulkan, apa yang dia mau? Supaya bisa hidup lagi, menambah umur walau hanya sesaat. Bayangkan, andaikan dia bisa hidup walaupun hanya 1 menit, dia mau hidup 1 menit. Orang yang mau mati itu, saking berharganya waktu pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu." Sampai tatkala datang kematian kepada salah seorang dari mereka, mereka pun berkata, "Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Barangkali aku bisa beramal soleh dari apa yang dulu aku tinggalkan." Tapi apakah diberi kesempatan? Kalla, tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada barzakh yang membatasi, tidak mungkin bisa tembus. Ada dinding yang membatasi. Kalau orang sudah mati, tidak ada istilahnya mati suri. Maksudnya kalau mati suri itu tidak mati sebenarnya itu. Ada orang bilang kan mati suri. Matinya itu sebenarnya tidak mati. Ada istilahnya itu ya kan. Dalam kedokteran ada itu. Nah, tapi ada berkembang ceritakan, dia sempat ke surga, ada yang sempat ke neraka. Nah, itu khayalan aja itu ya, khayalan itu. Orang tidak mungkin kalau dia sudah mati bisa hidup lagi. Nah, kalau dia misalnya itu bukan mati itu. Ada istilahnya, diistilahkan. Orang tidak bisa lagi kembali ke dunia. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka ini dari perkara yang diingatkan oleh beliau. Kemudian pada bait syair yang ke-16, azamul quluba anis syawagili kulliha qad farraguha min siwar rahmani. Ya, mereka memalingkan hati-hati mereka dari semua kesibukan. Kemudian mereka fokuskan, mereka kosongkan semua itu selain dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Nah, ini kesibukan. Seorang itu hendaknya kalau dia mau sibuk, sibuknya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat, apalagi maksiat kepada Allah, maka ini kerugiannya lebih besar lagi. Nah, ini kerugiannya lebih besar lagi. Dan kalau seseorang ada waktunya kosong, nah, maka ini dari perkara yang sangat mudah dia diikuti oleh syaitan. Makanya para ulama mencela orang yang pengangguran. Pengangguran apa? Tidak ada kerjaannya, bengong aja di rumah. Nah, ini mudah setan masuk. Makanya orang itu banyak kesurupan gara-gara sering melamun. Nah, mudah kesurupan itu. Nah, kenapa? Pikiran kosong. Iya, dia tidak memikirkan tentang agama dia, kosong pikirannya, dunia juga tidak dipikirkan. Makanya orang itu jangan sampai dia sisakan ada kosong dalam pikirannya, jangan. Walaupun dia melakukan pekerjaan dunia, dia akan lakukan pekerjaan dunia, jangan biarkan kosong waktunya. Orang mukmin itu seperti itu, selalu bersemangat dan selalu ada kegiatan yang positif, baik untuk dunianya, apalagi untuk agamanya. Nah, makanya tercela kalau ada waktu yang kosong, karena setan mudah masuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling, kosong ingatannya dari mengingat Allah Ar-Rahman, maka syaitan, kami biarkan syaitan akan menguasai dirinya dan setan akan bersama-sama dia. Ini kalau orang kosong pikirannya itu.
Makanya orang tidak boleh kosong pikiran. Taib, harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum lillahi la lil khalqi wasyaitani. Selalu gerakan-gerakan mereka, humum mereka, himmah-himmah mereka, kemauan mereka, wa uzumuhum, tekad-tekad mereka itu untuk Allah, bukan untuk makhluk apalagi untuk setan. Bukan untuk makhluk apalagi untuk setan. Lihat, harakat, humum, uzum. Kalau harakat itu sekedar mujarradul harakah, yakni mujarradul iradah, sekedar kemauan, itu harakat maksudnya. Kalau humum, kemauan yang sudah ditekadkan. Kalau uzum, dia sudah mau melakukan sebab-sebab dengan pendahuluan supaya dia bisa dapat apa yang dia inginkan. Nah, itu semua tergerak untuk Allah, bukan untuk makhluk apalagi untuk setan. Jadi dia upayakan segala kemauannya, segala gerakannya itu di atas naungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan di jalan makhluk. Nah, bukan di jalan makhluk, ya, bukan di jalan syaitan. Nah, maka ini ikhwan fillah semua berkaitan dengan hablum minan nas. Kemudian beliau tutup bait syairnya dengan menyebutkan bait syair yang ke-18. Ini kesimpulannya. Kata beliau, ni'mar rafiqu li talibis subli allati tufdi ilal khairati wal ihsani. Kata beliau, sebaik-baik teman, nah, kalau mau mencari teman yang tadi kita sebutkan dalam perjalanan, teman dalam perjalanan untuk menempuh jalan yang seperti ini, yang bisa mengantarkan dia kepada kebaikan dan perbuatan ihsan. Pilih teman yang seperti ini. Kalau kamu lihat ada temanmu, ada orang, ya, yang dia itu selalu sibuk dalam ketaatan, sibuk dalam majelis ilmu, sibuk dalam beramal, oh, dekati dia teman yang seperti itu. Pegang kerat-kerat dia, karena jarang bisa dapat teman yang seperti itu. Nah, makanya orang bilang apa? Kalau mencari musuh itu gampang, tapi mencari teman itu yang sulit. Karena teman harus selektif. Teman harus selektif, tidak sembarangan. Kalau mencari musuh gampang aja. Di luar kalau kita mau cari musuh itu gampang. Tapi kalau mencari teman, sulitnya minta ampun. Nah, makanya orang itu kan, para ulama mengatakan, menasihatkan, kalau kamu bertemu dengan ahlus sunnah wal jamaah, maka irfaqu bihim, kamu lemah lembutlah kepada mereka, sayangi mereka. Sungguh jarang orang-orang seperti mereka ini. Sedikit jumlah mereka itu. Nah, sedikit jumlah mereka itu. Dan dekati dia, berteman dengan orang yang seperti ini, insya Allah akan menambah kedekatan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dengan ini selesai sudah pembahasan dari Mandhumah As-Sair Ilallah wad Daril Akhirah. Baik, pada hakikatnya apa-apa yang kami sebutkan ini, ya, itu hal-hal yang berat. Dalam artian begini, belum tentu orang yang menyampaikan yang paling ahli di dalam hal tersebut. Wallahi tidak. Nah, tapi semua kita berusaha untuk hal tersebut. Ini perkara yang berat. Hal-hal yang seperti yang kita sebutkan tadi, ya kan? Dan orang yang menyampaikan di sini bukan orang yang paling ahli di dalam hal tersebut, tetapi itu nasihat bagi diri kami pribadi, kemudian bagi ikhwanuna seluruhnya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan nasihat-nasihat yang sangat berharga yang diberikan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam risalahnya yang sangat bermanfaat ini. Dan sebenarnya ini cuman penjelasan yang ringkas, ya, dari apa-apa yang bisa kami paparkan. Naam, dan tentunya kalau kita melihat syarah para ulama itu sangat banyak, ya. Di sana ada syarahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Itu sangat bagus syarah beliau terkait dengan risalah ini. Dan juga para ulama di zaman ini banyak memberikan penjelasan terhadap risalah ini, ya, yang seluruhnya kalau kita baca dan kalau kita lihat, maka sungguh perkara-perkara yang sangat luar biasa, faedah-faedah yang sangat besar yang bisa kita dapatkan dan bisa menjadi pelajaran bagi hidup kita. Nah, demikian mungkin yang bisa kami paparkan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.